Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Para pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa kita semua diberikan kemudahan, kelancaran dan semangat untuk terus berjuang melaksanakan tugas-tugas ilahi yang sangat insyaallah memberikan keuntungan bagi kita dunia akhirat. Tidak terasa kita sudah berada menjelang penghujung Ramadan di tanggal 25 ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Dan pada kali ini saya akan berbicara tentang pahala besar linear dengan ilmu dan kesadaran. Kalau kita melihat kenyataan dalam kehidupan ini, pasti kita bisa mengetahui perbedaan antara orang yang kalau kita gambarkan bahwa pahala itu sebuah upah kerja, maka kita bisa memastikan orang-orang yang terpelajar itu lebih besar upahnya ketimbang orang-orang yang tidak punya skill karena tidak punya pendidikan dan keahlian. Demikian pula kalau kita kembalikan kepada bahwa hidup kita ini bagaikan bekerja. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menyuruh kepada Rasulnya, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan bahwa berbuat, bekerjalah. Jadi kita hidup bagaikan bekerja. Yang pekerjaan itu tidak sia-sia, akan diakumulasi segala nilai yang didapatkannya. Maka setiap kali pengetahuan, tentunya kalau bagian amal untuk akhirat, berarti ilmu yang mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah, yang lebih menyadarkan kita bahwa kita ini akan berjumpa dengan Allah, dan semua yang kita perbuat akan dinilai semuanya. Oleh karenanya dengan peningkatan ilmu akan meningkatkan pahala, dan keutamaan ilmu tentu banyak. Di antara di surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala sering kita dengar dalam ceramah-ceramah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan banyak tingkatan derajat. Tentu ilmu yang diamalkan itu yang ditafsirkan oleh para ulama, bahwa ilmu itu akan menghasilkan nilai apabila diamalkan. Oleh karenanya di sini pahala akan semakin besar ketika ada ilmu dan kesadaran. Karena apa? Tidak serta-merta bahwa dengan ilmu dia bisa mengamalkan kalau tidak ada kesadaran. Kalau dalam bahasa Al-Quran, bahwa ilmu yang akan bernilai pahala besar manakala mengantarkan khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya orang-orang berilmulah yang akan merasakan khasyah. Khasyah itu rasa takut, tapi bukan takut yang menjauh, tapi takut yang mendekat, akhirnya karena khawatir tidak mendapatkan segala yang dijanjikan. Oleh karenanya khasyah akan terus mendorong untuk mengamalkan ilmu, dan dengan ilmu yang didapat nilai pun akan bertingkat. Mengapa? Karena banyak strategi untuk menghasilkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa jadi sepertinya tidak bernilai, tapi dengan ilmu bisa berubah menjadi bernilai. Kalau kita kembali kepada yang disebut dengan hukum taklif. Hukum taklif itu artinya hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan dan segala aktivitas orang mukallaf. Ada wajib, lawannya haram. Ada sunnah, lawannya makruh. Ada mubah. Maka kalau haram itu adalah perbuat dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala kalau diniati. Tapi yang biasa umum banyak dalam kehidupan kita ini adalah al-mubah. Mubah itu adalah yang netral, secara aslinya tidak punya nilai pahala ataupun dosa. Tetapi dengan ada niat, dengan pengetahuan bahwa ini harus diniatkan untuk
menopang, melaksanakan tugas-tugas agama, maka perbuatan itu dapat pahala. Contoh seperti kalau saja istirahat di siang hari, di mana dengan istirahat itu akan bisa segar bugar dan tenang ketika ibadah salat, maka diniatkan itu tidurnya untuk menopang ibadah, dapat pahala. Contoh lain, andaikan kalau kita bergerak jalan-jalan ataupun olahraga di pagi hari atau jam berapa saja kita ambil kesehatan, kalau kesehatan badannya itu untuk menopang ibadah kita, maka olahraga kita, bahkan main bola yang disenangi asal tidak melanggar ketentuan, itu pun bernilai. Mengapa? Karena pengetahuannya dengan hal-hal yang diperbuat sehari-hari itu bisa berubah menjadi ada nilainya. Itulah ilmu. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka bagi setiap masing-masing itu akan punya nilai sesuai yang diniatkannya. Disinilah kekayaan kita, manakala kita paham banyak hal yang bisa berubah punya nilai. Kalau dengan ilmu itu kita bisa mendapatkan segala sesuatunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mencari ilmu agar kita menjadi lebih kaya dalam mendapatkan nilai pahala dari segala kegiatan hidup di dunia ini. Barakallahu fikum wa a'anakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajimu kini menjadi mabrurmu. Kartu BSI Debit Mabrur dari Bank Syariah Indonesia dengan segala fitur yang memudahkan perjalanan ibadah umroh dan hajimu. Mabrurkan kenyamanan bertransaksimu. Mabrurkan harapan dan doamu. Mabrurkan berbagimu dengan sesama. Mabrurkan hidupmu. Bersama BSI Debit Mabrur. Bank Syariah Indonesia. Hidup sehat bersama Fikwam. Air minum produksi lokal NTT yang berasal dari 100% air mineral alami, diproses dengan teknologi canggih dan menghasilkan air mineral berkualitas tinggi dalam setiap botol Fikwam. Yuk pastikan setiap kebaikan alam sampai kepada Anda bersama Fikwam. Hai, untuk warga Nusa Tenggara Timur, kami Agromina hadir dengan solusi bahan makan praktis, higienis, dan tentunya halal. Ayam karkas kami telah melalui proses pembekuan yang tepat sehingga dapat membantu menjaga rasa asli ayam dan tidak terlalu berbeda dengan ayam segar. Anda bisa membelinya langsung di Jalan Pahlawan nomor 102, Nun Baun Sabu, atau bisa juga di outlet-outlet kami yang ada di Nun Baun Sabu, Oebobo, Oebufu, Tofa, dan di Atambua juga ada loh. Untuk pemesanan, Anda bisa langsung menghubungi nomor 081 339 872 788 atau
atau di nomor 082 214 759 099. Kami tunggu orderannya.